Shalom, selamat malam buat saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Apa kabar pada malam hari ini? Tentu masih semangat dan sukacita. Saudaraku yang terkasih, pada hari Kamis tanggal 1 Oktober tahun 2020, kita kembali untuk bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Allah. Saudaraku yang terkasih, malam hari ini dengan tema jangan meremehkan firman Tuhan, terangkat dari kitab Nabi Yeremia pasal 15 ayat yang ke-16. Sebelum sejauh kita untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Allah, saudara-saudaraku, mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami percaya anugerah Allah yang luar biasa, kasih-Mu yang selalu baru buat hidup kami. Kembali kami bertemu untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Allah melalui media elektronik. Bapa, kami percaya Tuhan senantiasa mengasihi jemaat-Mu dan Tuhan memberkati jemaat-Mu yang ada di wilayah GITJ Telogongu dan saudara-saudaraku yang lain malam hari ini tidak bersama-sama dengan kami. Diberkati dengan kasih karunia Allah, penyertaan tangan Tuhan. Kami percaya bahwa Allah selalu untuk peduli dan mengerti dalam kebutuhan hidup jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, malam hari ini kiranya Allah untuk berfirman, kami bersama-sama siap mendengarkan. Tuhan bentuk sebagai bejana tanah liat. Di dalam kasih kemurahan Allah, Tuhan memberkati kami. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, dengan kitab Nabi Yeremia pasal 15 ayat 16, mari kita baca bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan. Saya akan membacakan demikian firman Tuhan, saudara-saudaraku. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku, sebab nama-Mu telah diserukan atasku, ya Tuhan, Allah semesta alam. Saudara yang terkasih, Tuhan Yesus Kristus, salam bahagia dan sukacita. Malam hari ini dengan tema jangan meremehkan firman Tuhan. Kita berpengalaman dari kitab Nabi Yeremia pada waktu Nabi Yeremia memimpin umat Israel, umat pilihan Allah, tentang kedahsyatan yang timbul di dalam kehidupan jemaat waktu mengalami peperangan. Saudara, tidak ada kata lain di dalam pergumulan hidup. Orang hanya berseru kepada Tuhan, minta tolong. Tuhan, tolong kami. Tuhan, selamatkan kami. Tuhan, angkat kami. Tuhan, lindungi kami. Itulah yang diserukan bangsa Israel pada waktu dulu, umat Israel, umat pilihan Allah. Dan saat ini pun juga, ketika saudara dan saya pagi sudah berseru kepada Tuhan, waktu kita punya masalah, pergumulan, persoalan, menghadapi apapun, kita tidak ada kata lain, hanya minta tolong pada Tuhan. Tuhan yang peduli dan Tuhan yang mengerti. Nah, dari perkataan ini, Nabi Yeremia mengajak dan untuk menikmati hadirat Allah, supaya Tuhan datang dan berkata-kata, supaya Tuhan datang dan berfirman, sehingga meyakini peran penting firman Tuhan untuk diterima dalam hidup. Saudara, Yeremia mengakui bahwa firman Tuhan sebagai hidup untuk mendengarkan kata-kata Tuhan.
Dikatakan waktu mendengarkan firman Tuhan, Yeremia bisa menikmati. Aku bisa menikmati. Digambarkan seolah-olah bisa makan, bisa menikmati berkat Tuhan. Apa yang dikatakan Tuhan, mereka bisa menikmati. Firman Tuhan menjadi kegirangan, kesukaan, kebahagiaan, rasa puas dalam hidup ketika orang itu mau mendengarkan firman Tuhan. Hati rasa senang, hati rasa sukacita, hati rasa bergembira. Karena apa? Kita bisa mendengar kata-kata Tuhan, suara dari Tuhan. Itulah yang menjadi sukacita, karena Yeremia mengatakan firman Tuhan itu penting dalam hidupku. Kata Tuhan, dan Tuhan mengatakan itu penting sebagai kesukaan dalam hatiku, sehingga rasa puas menerima firman Tuhan di dalam kehidupan. Kalau kita belum mendengarkan firman Tuhan, rasanya kita tidak plong, atau kita terganjal, kita punya satu ganjalan, aku belum mendengarkan apa yang dikatakan Tuhan. Sedang kita sudah berteriak minta tolong pada Tuhan, dan Tuhan tidak dipersilahkan untuk berkata-kata mendengarkan. Oleh sebab itu, saudaraku yang terkasih, kita semangat untuk mendengarkan firman Tuhan melalui renungan-renungan yang kita terima, baik itu pagi hari, sore. Kita semangat, tidak ada bosan, dengan hati yang tulus, dengan hati yang sukacita, dengan hati yang rindu untuk bergaul, untuk bersekutu dengan Tuhan. Daud menjelaskan dalam Mazmur Daud 119 ayat yang 105. Firman Tuhan itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku, supaya kita jalan tidak tersandung, tidak tersesat sampai tujuan. Dan Daud menjelaskan, firman-Mu itu penting Tuhan buat hidupku, sebagai terang dalam jalanku. Karena firman-Mu itu pelita sebagai terang, supaya kami berjalan apa yang Tuhan tunjukkan. Kami tidak tersesat sampai iman kami menjadi iman yang sempurna, karena diperbaharui dari firman Tuhan. Iman kami, iman jemaat, iman saudara dan saya akan menjadi sempurna karena mendengar apa yang Tuhan firmankan setiap saat. Saudara-saudaraku yang terkasih, mendengarkan firman Tuhan membuktikan kita mau menghargai Tuhan. Jika Tuhan bersabda, kita terima. Mendengarkan firman Tuhan itu sebagai makanan rohani kita, seperti digambarkan seorang mencari perak yang harus mendapatkan, dan orang mengejar-ngejar harus menemukan. Dan itulah hikmat Allah yang akan diberikan. Ketika orang itu mendapatkan, orang itu akan bersuka cita. Dan ketika kita menerima hikmat yang diberikan Tuhan, dan Tuhan senang, dan Tuhan menambahkan berkat buat hidup kita. Saudaraku yang terkasih, dalam hidup jemaat, mari selalu rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari selalu rindu untuk kita dibentuk melalui firman Tuhan, sehingga dalam hidup kita akan diperbarui terus melalui firman Tuhan, dan iman kita semakin kuat dan berkat Tuhan semakin tercurahkan. Hidup kita dipelihara Tuhan. Hidup kita akan dituntun oleh Tuhan karena kebenaran firman Tuhannya yang ada pada saudara dan saya. Malam hari ini bersukacita. Terus mari jangan bosan untuk mendengarkan firman Tuhan, dan jangan remehkan sekecil apapun itu. Kalau firman Tuhan kita terima dan kita yakini, semakin berkat Tuhan semakin besar. Firman Allah semakin, walaupun kecil kita terima dan kita yakini, berkat Allah semakin dilimpahkan yang luar biasa. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami percaya atas kebenaran firman-Mu yang Kau berikan buat kami, sehingga kami Tuhan bentuk dalam kehidupan kami menjadi lebih baik karena firman Tuhan, dan iman kami semakin sempurna. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu Bapa, untuk Tuhan jadikan kami boleh berharga di mata Allah,
melalui media malam hari ini kita berdoa bersama-sama menyerahkan jemaatmu ke ITC Tlogoungu dan saudara-saudara kami yang lain yang ikut mendengarkan. Berkatilah hidup damai, berkatilah hidup sukacita, berkati apa menjadi pergumulan, dan akhirnya Allah senantiasa mengerti apa menjadi kebutuhan jemaatmu. Tidak akan mengalami kekurangan dalam hidup, melainkan hati yang penuh damai, sukacita, hati yang penuh berkat yang engkau limpahkan jemaatmu menjadi saluran berkat buat orang lain. Saudaraku, terimalah salam berkat Tuhan. Saudara, kiranya damai dan sejahtera kasih Allah Bapa di dalam kuasa Tuhan Yesus Kristus mencurahkan anugerah dan damai sejahtera kasih Allah yang membuat saudara kami hidup dalam berkelimpahan. Janjimu akan tergenapi dalam hidup saudara-saudara seiman, saudara-saudara jemaatmu yang ada di Tlogoungu hari ini kekal selama-lamanya. Amin. Selamat malam, shalom. Kita bertemu kembali pada esok malam di jam yang sama. Amin. Tuhan memberkati hidup saudara.